Teman-teman tahu nggak ada 5 kebiasaan tentang duit nih, tentang uang yang jarang banget diajarin di keluarga. Padahal ini penting banget dan gue saranin kalau lu punya anak, kalau lu punya orang tua, kalau lu punya saudara, lu share nih video ini. Kenapa? Karena ini 5 jenis kebiasaan yang sudah terbukti sering menghancurkan keluarga-keluarga yang ada di dunia ini guys. Nah ini ilmu sebetulnya yang diajarin sama John D. Rockefeller. Ini orang terkaya di dunia pada eranya ya. Lu mau tunjuk semua perusahaan minyak bumi di kolong langit ini. British Petroleum kayak, Chevron kayak, United Oil kayak, apalah terserah. Itu sebetulnya yang punya satu orang, si Rockefeller ini guys. Jadi teman-teman ini 5 pelajaran yang sangat penting dan gua harap lu benar-benar catat ya pelajaran ini dan lu lakukan. Karena banyak keluarga itu yang hancur, banyak rumah tangga yang kolaps, bubar, berantakan. Bukan karena keluarga itu miskin guys, bukan. Tapi justru banyak keluarga yang mulai hancur setelah mereka sukses. Ngeri guys. Dan orang yang paling paham soal ini, ya jelas aja ya orang yang paling kaya di dunia yang namanya Rockefeller. Kalau lu pergi ke Amerika ada gedung tinggi banget tuh. Hampir di setiap kota besar di Amerika Serikat yang punya sama juga sih Rockefeller juga. Dan Rockefeller tuh percaya guys, dia punya keyakinan yang sangat-sangat kuat bahwa sebetulnya yang menghancurkan sebuah keluarga itu bukan uang, tapi ketidaktahuan tentang uang itu sebetulnya yang merusak banyak keluarga di Indonesia dan di seluruh dunia. Makanya ya Rockefeller tuh bikin aturan yang sangat ketat tentang bagaimana cara mengelola uang buat keluarganya sendiri. Karena dia udah ngelihat banyak keluarga hancur justru ketika mereka tambah kaya, justru ketika mereka tambah sukses. Keluarganya malah berantakan guys, malah bubar. Dan dari situ dia juga mengidentifikasi 5 kebiasaan buruk, 5 kebiasaan yang berbahaya terkait duit. Kalau lu masuk lubang jebakan yang sama, ini bisa menghancurkan dan merusak keluarga lu sendiri. Yang pertama ya, keluarga yang biasa belanja tanpa tujuan. Meaningless, mindless spending. Rockefeller tuh selalu melarang ya anaknya, cucunya walaupun duitnya triliunan, dia selalu melarang anggota keluarganya membuat pembelanjaan, konsumsi, pengeluaran-pengeluaran tanpa tujuan yang jelas, tanpa alasan yang jelas. Contoh, kenapa lu mau beli sepatu baru itu? Ya pak, karena ini sepatunya buat main tenis. Yang kemarin apa beda pak? Sepatunya buat main paddle. Yang kemarin sepatunya buat jalan-jalan di mall. Yang kemarin lagi warna hijau, sepatunya buat olahraga di gym. Lu bayangin ya, ada gue ketemu memang temen gue juga sih, direktur sih salah satu perusahaan swasta terbesar di China. Sepatu ini cowok ya, sepatunya ada 27 jenis. Jadi lu mau pergi ke gym, lu mau pergi ke mall, lu mau pergi ibadah, lu mau pergi jalan-jalan, itu masing-masing ada. Belum lagi warnanya juga warna-warni, tergantung dia hari itu pakai celana warna apa guys. Berubah juga tuh warna sepatunya. Jadi unik, ini contoh mindless spending. Dan ini sedih, karena kenapa? Orang yang gue kenal itu ternyata ya keluarganya berakhir ya gak bagus. Jadi buat Rockefeller, besar kecilnya uang itu gak penting sebetulnya. Bukan itu yang paling penting. Tapi yang paling mendasar, niatnya, pembelanjaannya, tujuannya, duit itu. Karena duit itu cuma alat guys, cuma tools. Dan kalau ada sebuah pembelian di sebuah keluarga, itu gak bisa dijelaskan. Lu gak bisa ngasih tahu kenapa lu harus beli ini. Lu gak bisa jelasin itu dengan super simple, sederhana, satu kalimat. Sebetulnya lu gak usah beli. Ditolak langsung sama Rockefeller. Lu bayangin ya, istrinya Rockefeller, lu bayangin nih orang punya duit hari ini, itu setara ribuan triliun. Istrinya mau ganti furniture dapur aja, duit ribuan triliun, ditanya sama Rockefeller, lu mau ganti apa? Kita mau ganti kitchen set, harganya berapa? Cuman 50 juta. Lu bayangin nih orang terkaya di dunia, dia tolak istrinya sampai berantem sama istrinya. Padahal duitnya ribuan triliun, mau ganti kitchen set 50 juta perak, kagak dikasih. Soalnya apa? Yang lama juga masih bagus, tapi yang lama usianya udah 7 tahun mbak. Jadi Rockefeller nanya, lu ngapain mau ganti kitchen set? Sampai buang-buang duit 50 juta, buat apa? Kata istrinya, ya karena kan punya kita udah lama pak, udah waktunya diganti dong. Udah kelihatan jadul, sekarang udah modern. Terus apa jawaban Rockefeller? Pertanyaannya, yang lama ini masih bagus gak? Masih bagus. Airnya masih jalan gak? Masih jalan. Bocor gak? Enggak. Terus ngapain diganti? Tujuan lu apa sebenarnya? Bukan artinya lu punya duit, artinya lu berhak spending gila-gilaan tanpa pakai otak. Enggak. Bayangkan loh, dia betul-betul menggunakan duitnya dengan bijak guys. Dan ini penting karena banyak orang tuh punya duit di rumah tangganya, di keluarganya. Uang itu bisa keluar tanpa arah, tanpa kejelasan. Akibatnya apa? Ujung-ujungnya jadi konflik. Ujung-ujungnya jadi apa? Penyesalan. Ujung-ujung yang paling parah, menciptakan budaya boros, dan budaya borosnya itu lintas generasi. Oh, maknya terbiasa begajulan, duitnya keluar, gak berseri ini, dilihat sama anaknya.
Anaknya juga lakukan hal yang sama, mindless spending. Dilihat lagi sama cucunya, ujung-ujungnya apa? Habis itu harta kekayaan keluarga. Banyak terjadi begitu, banyak banget guys. Nah Rockefeller udah melihat, jangan sampai cuma gara-gara duit 50 juta rupiah ini, cucu gua jadi nggak bisa berpikir waras. Karena melihat bapaknya. Bapaknya kan belajar dari ibunya, istrinya dia sendiri. Dia nggak mau itu terjadi. Karena kutukannya bisa sifatnya generational. Sampai ke cicitnya bahkan. Kerusakan itu terjadi guys. Dan ini juga membuktikan bahwa banyak keluarga itu hancur ya bukan karena mereka miskin. Enggak, salah. Tapi karena banyak uangnya dipakai tanpa arah, tanpa tujuan yang jelas. Banyak. Gue berulang kali pernah ngasih contoh sama lu ya. Gue punya kenalan, punya duit, dikit-dikit renovasi rumah, dikit-dikit renovasi rumah. Gue hitung-hitung setahun bisa renovasi rumah. Gila juga nih orang gue pikir. Padahal penghasilannya gak ada 1% dari gue. Tapi setahun bisa 3 kali upgrade rumah. Aneh, kocak. Tapi itu realita. Gonta-ganti jam, Apple Watch seri 1, 2, 3, 4, 5. Tiap kali keluar serial baru harus upgrade lagi. Mindless spending. Ujung-ujungnya apa? Jadi korban pinjol. Nggak masuk akal. Realita nggak? Realita kehidupan. Hati-hati. Sekarang orang itu apa? Lagi cerai. Proses cerai sama istrinya guys. Karena istrinya udah capek dikejar-kejar debt kolektor. Percuma lu punya gaji puluhan juta. Ini suami istri pasangan gaji puluhan juta nih. Tapi ujung-ujungnya apa? Mindless spending. Keluarga berantakan. Bentar lagi cerai. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guys. Ini realita. Yang kedua, lu jangan sering-sering nolong orang ya. Apalagi orangnya itu udah gede, udah mature, udah gede lah, udah dewasa lah. Dan lu mau nolongin dia pakai uang, itu bahaya. Rockefeller ini punya aturan keras guys. Jangan pernah menyelamatkan orang yang dewasa, bantuin dia, itu pakai duit. Itu bahaya, bahaya banget. Even itu keluarga lu sendiri, keluarga kandung lu sendiri. Lu boleh bantuin mereka, tapi pakai pancing. Pakai stick, nggak boleh pakai duit. Maksudnya, lu boleh bantuin mereka. Mereka bilang, pasti gue yakin nih banyak teman-teman keluarganya, temennya lah minta pinjem duit lah 100 juta lah, 20 miliar, banyak lah. Lu gak boleh ngasih duit dalam bentuk cash. Bantuan dalam bentuk cash, itu gak boleh. Kenapa? Lu hanya boleh kasih bantuan lewat pekerjaan. Oke? Lu butuh berapa? 10 juta. Oke? Lu kerja sama gue 3 bulan, kasih gue pekerjaan ini. Bantuin gue ABCD, nanti lu terima gaji. 3 juta, lama-lama 10 juta lu dapat. Mau nggak? Kalau nggak mau, lu jangan di sini. Selesai. Lu nggak boleh kasih bantuan dalam bentuk uang, tapi lu boleh bantuan dalam bentuk pekerjaan, dalam bentuk proyek, dalam bentuk yang secara pikiran akal sehat bisa membantu struktur dia, bisa membantu melahirkan tanggung jawab di diri dia. Banyak keluarga hancur guys. Gue by the way punya saudara triliuner guys. Oh mau kuliah dibayarin, oh mau sekolah dibayarin, mau apa ulang tahun dikirimin motor, dikasih sepeda segala macam. Mentang-mentang duitnya banyak, jadi gampang banget ngasih duit ke orang-orang lain. Apa yang terjadi guys? Gue lihat justru keluarga yang paling banyak dapat bantuan, keluarga yang paling banyak ditolong sama dia hari ini, itu yang paling berantakan. Anaknya semuanya nganggur, hancur, habis. Karena apa? Terbiasa melihat orang tuanya begini sama saudaranya yang lebih kaya, si triliuner itu. Apa yang terjadi? Hancur keluarganya guys, hancur berantakan. Dan ini fakta. Bahwa apa? Lu jangan sekali-kali membantu orang, apalagi saudara lu sendiri, kakinya masih lengkap, ada 2, jari tangan masih lengkap, otak masih waras, dewasa, lu bantu pakai duit, hati-hati lu bisa menjerumuskan dia. Jadi lu jangan pernah ngasih duit, ngasih cek atau apapun itu, jangan. Lu bisa ngasih dia kerjaan, lu bisa bantu dia modalin usaha, boleh. Atau suruh dia bantu kerjaan lu, bantu proyek lu, itu boleh. Atau lu mungkin bisa bantu dia buat dapat sertifikasi karena dia misalkan mau dapat proyek nih, kerjanya ngelas 1000 kapal, nilainya miliaran. Tapi butuh sertifikasi internasional, lu bantu di situ. Atau lu kasih pinjaman, biar profesional, pakai bunga, saudara sendiri, nggak apa-apa. Lu kan bukan badan amal dan lu pengen dia bertanggung jawab. Kalau lu ngasih pinjaman duit tanpa bunga itu bukan pinjaman, itu lu melakukan kutukan. Apa? Lu membantu orang yang dewasa, sehat akal pikiran, raga jasmani masih lengkap, tangan ada 2, kaki ada 2, jari ada 10, lu kasih duit, katanya minjem tapi gak ada bunga. Lu ngajarin apa? Moral hazard, ngajarin orang buat tidak bertanggung jawab. Hati-hati guys, karena kalau lu ngasih bantuan tanpa syarat, lu sudah menciptakan ketergantungan. Lu sudah menciptakan mental, minta-minta, mental ngemis. Bahaya. Dan yang paling penting ujung-ujungnya apa? Bakal jadi konflik permanen. Karena dia bakal jadi parasit, merongrong ujung-ujungnya. Gak punya mental fighter guys. Lu mah enak aja sok baik lu, sok banyak duit, bantu-bantuin. Ujung-ujungnya apa? Keluarga orang malah hancur. Fakta ini. Coba lu share di kolom di bawah ini. Lu ada lihat gak dengan mata kepala lu? Orang yang kebanyakan duit, sering nolong, ujung-ujungnya apa? Yang ditolong itu banyak yang melarat, hancur. Memang niatnya baik, niatnya menolong. Tapi hasilnya malah merusak harga diri keluarga sendiri, adiknya sendiri, sepupunya sendiri. Padahal niatnya baik, lu menolong. Ujung-ujungnya bukan hanya merusak harga diri, bahkan ngajarin orang-orang untuk tidak bertanggung jawab guys. Ini bahaya sekali.
Good news guys, ada kabar spesial buat kalian semua karena Sekolah Saham Benix Season 9 akan segera dimulai kembali. Dan tema kali ini sangat menarik, khususnya buat teman-teman investor pemula di IHSG yang masih belum tahu gimana sih saham-saham yang bagus, gimana sih cara melakukan perhitungan analisis laporan keuangan secara fundamental. Ini saat yang baik untuk mendaftarkan diri kalian sekarang juga. Karena di sini kita bakal belajar gimana cara menilai suatu saham, cara menilai suatu emiten, baik dari segi bisnisnya maupun dari segi catatan keuangannya, sampai menghubungkan itu semua dengan analisis ekonomi makro. Dan yang bikin lebih seru lagi, di tema kali ini kita bakal bahas proyek Danantara. Gila nih, duitnya triliunan guys. Dan kita bakal bahas ini dengan lebih detail lagi di Sekolah Saham Benix Season 9. Dan buat kamu yang masih bingung gimana sih caranya profit di IHSG, kenapa sih penting untuk menjadi investor saham, lu bisa pakai kalkulator investasinya Benix yang ada di www.sekolahsahambenix.com. Di situ lu bisa tentukan target investasimu berapa. Lu pengen jadi miliarder di usia berapa? Lu pengen jadi triliuner di tahun keberapa? Dan dari sana lu bisa hitung gimana caranya bisa mendulang profit dari cuan di IHSG. So buat kamu yang belum bergabung di season sebelumnya, ini adalah kesempatan langka karena sekarang harganya diskon jadi 9 jutaan saja alias diskon 25% guys. Ingat ya, ini diskon 25% hanya untuk 25 pendaftar pertama. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah ini 0811 868 959 atau bisa juga kunjungi website Sekolah Saham Benix di www.sekolahsahambenix.com. Yo guys, segera daftarkan dirimu sekarang juga. Sampai ketemu ya di Sekolah Saham Benix Season 9 yang akan segera dimulai di tanggal 7 Maret 2026. Oke guys, segera daftarkan dirimu sekarang juga. Sampai ketemu ya. Nah yang ketiga, ini lu kalau punya kebiasaan ya menyamaratakan ya lifestyle, gaya hidup orang, anggota keluarga lu itu juga bahaya. Ini nggak boleh, ini namanya lifestyle synchronization. Ini bahaya banget. Kenapa? Karena artinya kalau satu orang sukses bukan berarti semua yang ada di ruangan itu, semua keluarga di situ nggak otomatis wajib juga ikut naikin standar hidupnya. Contoh yang paling gampang, gue punya kenalan juga yang paling sukses di generasinya dia. Usaha. Dia sekarang jadi pengusaha di Kalimantan. Sekarang dia hobinya golf. Dia dulu orang susah, kemana-mana naik motor guys. Selama 30 tahun hidupnya itu naik motor kemana-mana. Setelah usianya di atas 46 tahun lah baru dia bisa beruntung. Bisnisnya meledak karena dia fighter. Ya dia menjadi salah satu orang terkaya di kabupatennya di Kalimantan. Nanti ketahuan nih orangnya nih. Tapi orang yang satu ini karena dia udah banyak duit ya udah wajar lah dia olahraganya apa? Golf. Lo tahu orang sekali golf habis berapa? 15 juta, 20 juta. Gara-gara dia mulai belajar main golf, keluarga istrinya jealous. Lu ajak dong si Rudy, lu ajak dong si Arif, lu ajak dong si Kevin. Masa lu sendirian main golf? Masa lu gak ngajak adik lu sendiri? Masa lu gak ngajak sepupu lu? Masa lu gak ngajak mertua lu? Apa nih, ngaco banget. Bukan artinya gara-gara satu orang sukses dan dia kemudian gaya hidupnya naik, level taraf hidupnya naik. Bukan artinya dia wajib ngegendong yang lain. Ini bahaya mentalitas ini. Kenapa? Karena kesuksesan satu orang bukan artinya otomatis yang lain itu wajib ikut juga standar hidupnya. Demand-nya, konsumsinya, enggak. Ngaco itu namanya. Kecuali dia bisa fight juga buat itu. Emang dia rela bayar harga? Selama 30 tahun pontang-panting kaki di kepala di kaki. Kerja di mana-mana sampai lintas negeri, lintas pulau. Rela dia lakukan itu, resikokan nyawanya loh. Mereka bayar harga gak buat itu? Enggak, terus mau ikut nikmatin. Mikir loh. Bukan artinya kalau satu orang sukses, yang lain, keluarga yang lain harus wajib ikut naik. Enggak. Karena ini jadi bahaya. Kalau seandainya yang lainnya itu mulai ikut-ikutan naik. Oh dia mulai main golf, berarti gue harus main golf. Berarti anak gue harus ikutan main golf. Berarti tangga gue juga harus ikut main golf. Ujung-ujungnya apa? Menimbulkan iri hati. Ujungnya apa? Tekanan sosial bakal naik. Lu tahu tekanan sosial, gaya, gengsi jadi naik. Padahal belum tentu penghasilannya sama. Belum tentu mereka bayar harga yang sama, pengorbanannya sama. Tapi udah punya mindset, wah gaya hidup kita harus sama dengan dia. Padahal tidak. Ujung-ujungnya apa? Bakal lahir tuntutan yang gak bakal ada habisnya. Nah lifestyle synchronization ini adalah kutukan buat lu yang tidak punya pasangan yang bijaksana guys. Dan ini bahaya karena nanti tuntutannya bisa dari istri lu, pasangan lu, atau dari anak lu. Ingat ya di Indonesia gue lihat begitu banyak pejabat yang korupsi jadi koruptor. Itu bukan karena dia yang mau. Tapi karena istrinya guys, biang keroknya. Gak tahan, ngikut dharma wanita. Lihat atasannya, lihat rekan kerjanya. Kok dia ganti mobil baru? Papa kita ganti mobil juga dong. Wih, gila lu. Banyak begitu guys. Oh, ngelihat teman-teman di dharma wanita pakai emas baru, emasnya banyak, antingnya banyak, berliannya banyak. Papa juga dong, papa korupsi juga dong. Anaknya juga begitu sama. Lifestyle synchronization. Dikira bapaknya juga harus ikutan
Lifestyle synchronization, pergi ke sekolah, sekolahnya sekolah elit, gonta-ganti handphone terus, minta dia sama bapaknya, gue juga harus punya lifestyle yang sama, gonta-ganti terus, bapaknya tertekan, jadi koruptor. Karena nggak apa, dia nggak ngajarin value itu sama anaknya, sama keluarganya. Makanya penting guys, lu buat lolos dari jebakan ini guys. Lifestyle synchronization bisa meracuni pikiran pasangan lu, ataupun anak bini lu. Hati-hati. Ujung-ujungnya duit yang dikumpulkan yang seharusnya menjadi sumber stabilitas, menjadi penghidupan, malah uang jadi racun, jadi sumber kehancuran, jadi sumber konflik. Gara-gara apa? Menganggap harus sama gaya hidupnya. Ingat kata Benix, kesuksesan satu orang bukan artinya otomatis anggota keluarga yang lain nih gaya hidupnya harus ikut naik, standar hidupnya juga harus naik. Enggak ada hubungan. Karena mereka tidak melakukan perjuangan yang sama, melewati pengorbanan yang sama, bukan artinya mereka berhak untuk mendapatkan kenikmatan yang sama. Enggak. Kalau lu mau bantu mereka dengan apa? Pendidikan yang bagus, pengajaran yang bagus, libatkan dalam proyek lu, kerjaan lu, usaha lu, kegiatan lu yang produktif. Jangan biarkan muncul kebiasaan-kebiasaan yang jelek itu. Gua nggak melarang lu main golf, enggak, sama sekali enggak. Tapi lu hati-hati tuh kalau ada orang-orang di sekitar lu yang lama-lama merasa mereka juga punya kewajiban, bahkan lebih gila lagi hak untuk sama-sama berhak punya stick golf yang bagus kayak lu, hobi yang sama kayak lu. Enggak, mereka nggak ada hak buat itu. Lu harus ngajarin sama mereka. Lu kalau mau lu fight, lu berjuang. Lu ijazah SMP pengen kayak gua, kuliah lu fight dong. Ngerti guys? Nah, yang keempat ini bahaya orang yang suka mencampur hubungan love, relationship, cinta, asmara dengan uang. Ini bahaya. Aturannya Rockefeller itu sangat-sangat clear. Lu harus bisa misahin cinta dengan uang. Kehidupan asmara lu dengan duit. Ingat ya, kasih sayang yang namanya love itu memang harus tanpa syarat. Tapi kalau uang harus dengan syarat. Bedain tuh dua itu. Lu yang masih pacaran, lu denger kata gue baik-baik. Pisahkan antara cinta dengan duit. Kasih sayang dengan duit. Kasih sayang itu tanpa syarat. Tapi kalau duit itu wajib dengan syarat. Wajib. Karena kalau lu campur nih, cinta kasih, love, rasa sayang, dengan duit lu campur ini. Artinya apa? Bentar lagi uang itu jadi berubah fungsinya. Harusnya dia bisa memberikan hal yang baik buat lu. Meningkatkan kualitas hidup lu. Karena kalau lu campur yang namanya cinta, kasih sayang gitu loh, dengan namanya duit, fungsi uang itu jadi berubah guys. Tadinya uang itu fungsinya apa? Alat transaksi. Tapi karena lu terbiasa mencampur itu, uang dengan hubungan asmara lu, berubah nih fungsi uang dari alat transaksi menjadi alat manipulasi guys. Ujung-ujungnya cinta lu dengan pasangan lu berubah jadi transaksional. Lu hati-hati. Makanya Rockefeller bilang, lu jangan pernah jadikan itu satu. Pisahkan cinta dari uang. Pahamin ini guys. Karena begitu uang berubah jadi alat manipulasi dan cinta berubah jadi alat transaksi, saat itu juga rasa hormat, dan ini penting ya dalam keluarga, itu jadi mati guys. Betul-betul jadi tawar, hambar. Dan ujung-ujungnya apa? Lu yang dirugikan. Keluarga lu yang bakal dirugikan guys. So lu jangan pernah biarkan itu terjadi dalam hidup lu. Mulai dari sekarang ajarin itu. Dan ini bukan berlaku sama pasangan lu doang. Karena lu juga bisa cinta dan sayang sama anak lu. Tapi lu gak mau. Hubungan lu dengan anak lu transaksional. Hati-hati lu. Lu udah merubah cinta kasih menjadi transaksi. Hati-hati lu. Ini berlaku di banyak hubungan. Berlaku di banyak relationship. Bukan cuma lu dengan pacar lu, suami lu atau istri lu, enggak. Di semua hubungan. Hati-hati. Jangan pernah mencampur cinta dengan uang. Nah yang kelima, dan ini paling penting, di dalam keluarga lu jangan pernah membicarakan uang itu secara emosional. Marah-marah, maki-maki. Gue pernah lihat ikut meeting RUPS, komisarisnya ibunya, ini triliuner ya. Direkturnya anak kedua. Direktur yang lain, ya ada anak pertama, kedua, ketiga, sampai ponakan juga ada yang di situ. Ini salah satu orang terkaya di Sumatera. Dan kalau lihat di situ, gue suka diajak ya meeting-meeting RUPS, keluarga-keluarga, perusahaan-perusahaan itu. Mereka mencampur adukan hubungan emosional dengan yang namanya profesional. Dan itu bahaya. Karena ketika lu bicarakan uang dengan emosi, seharusnya di situ nggak ada rasa takut. Seharusnya di situ nggak ada gengsi. Seharusnya di situ nggak ada keluhan. Banyak orang sampai jerit-jerit guys di restoran RUPS, di restoran marah-marah segala macam emosi. Nggak boleh. Semua itu harus dijalankan dengan profesional. Artinya yang boleh terjadi di sana ketika lu ngobrolin uang nih dengan siapapun ya, diskusi uang itu harus dengan logika, dengan angka, dengan keputusan yang konkret, yang jelas. Bukan karena gini, ini salah satu meeting ya gue ikut sekitar 4 tahunan yang lalu. Pak, kita harus pecat tuh general manager yang ada di Sulawesi. Kenapa? Karena dia terbukti korupsi. Oke, kata anak kedua kepada mamanya. Tapi kemudian mamanya bilang,
Tapi general manager yang di Sulawesi itu baik sama saya. Kalau saya ulang tahun mereka selalu ngirim kue, ngirim video. Kalau saya ke sana juga selalu dijaga, diservis baik. Nggak nyambung. Lu mau jalanin apa di sini? Charity apa bisnis sebetulnya? Perusahaan jelas-jelas dirugikan dari cabang yang ada di Sulawesi. Berdasarkan angka, logika, lu harusnya di-cut. Apalagi banyak diam-diam dia bikin perusahaan sendiri. Perusahaannya bergerak di bidang yang sama, udah harus di-cut. Tapi dia libatkan emosional, si komisaris utama, perempuan, mamanya. Siapa yang berani lawan? Direkturnya, walaupun direktur utama, cuma anak kedua. Ujung-ujungnya apa? Perusahaan ini dijalankan bukan secara profesional, tapi secara emosional. So, lu harus ingat, yang namanya duit, diskusi tentang uang, harus secara logis. Pakai akal sehat, berdasarkan angka-angka yang ada, bukti konkret, realita di lapangan, bukan karena perasaan, emosional, gak enakan, gengsi, jangan. Karena yang namanya emosi, ujung-ujungnya bisa mengaburkan hierarki, jadi gak jelas hierarkinya. Harusnya dirut yang berkuasa, melakukan segala hal buat demi kepentingan perseroan, tapi sekarang enggak. Yang berkuasa mamanya gitu. Jadi hierarki jadi gak jelas guys. Karyawan di bawah jadi bingung, ragu mau ngambil keputusan, ragu mau eksekusi, ragu mau jalankan manajemen perusahaan yang baik. Gimana? Nggak ada kejelasan di sini. Secara teori harusnya itu nggak disetujui. Secara teori harusnya dipecat GM yang ada di Sulawesi. Secara teori harusnya dirubah struktur manajemen yang di sana. Tapi dibiarin. Jadi kita harus dengerin siapa nih? Kata direktur utama atau kata komisaris utama? Mamanya. Kacau, ujung-ujungnya apa? Perusahaan bukannya tambah maju tapi seiring waktu tambah rugi, tambah rugi, tambah rugi, tambah rugi. Syukurnya ya dia ini triliuner. Jadi lu bayangin kalau perusahaan profitnya 12 triliun setahun. Tambah rugi, tambah rugi, tambah rugi pun tetap triliuner guys. Makanya mereka pun gak peduli. Tapi kasihannya gimana? Ya legacy yang dibikin sama kakeknya ini sebetulnya bisa jadi akan hilang hanya dalam 2 generasi ke depan. Yakin gue. Kalau semuanya dibiarkan seperti ini. So teman-teman ini pelajaran nih dari Rockefeller, orang terkaya di dunia. Bahwa apa? Kalau lu pengen keluarga lu sejahtera, kalau lu pengen meninggalkan legacy, wasiat, warisan yang berharga dan bisa hidup, harta lu memberikan kehidupan yang baik bagi generasi lu selanjutnya. Dan lu gak pengen cuman kayak sesaat lah mereka hidup dari warisan tapi kemudian gak bisa apa-ngapain buat apa. Malah bikin malu nama baik lu, malah bikin malu keluarga lu. Lu harus bikin sesuatu yang bisa bertahan lintas generasi. Yaitu apa? Ini, pola pikir. Didik mereka cara berpikir tentang uang yang benar. Itu warisan yang paling berharga. Bukan cuma soal jumlah uangnya yang lu warisin, atau asetnya, tanahnya, propertinya, enggak. Tapi mulai dari sini nih, ajarin pola pikir yang benar. Gimana cara membina hubungan yang baik dengan uang. Soalnya uang memang bisa membangun kerajaan, bangun dinasti, bangun perusahaan keluarga lu. Sehebat apapun, semegah apapun tuh bisa bangun itu. Tapi uang yang sama juga bisa menghancurkannya dalam sekejap guys. Dan yang paling ngeri lagi justru kalau kehancurannya itu pelan-pelan, tidak terlihat, kecil sedikit demi sedikit, diam-diam, tapi ujung-ujungnya hancur. Dan yang paling ngeri ketika dinasti lu, kerajaan lu, perusahaan keluarga lu justru hancurnya bukan karena kalah bersaing dengan produk kompetitor yang lebih bagus, bukan kalah karena inovasi, no, tapi hancur perlahan-lahan diam-diam dari dalam rumah lu sendiri. Hati-hati guys. So anyway guys, itulah ajaran penting ya dari Rockefeller, orang terkaya di dunia yang berusaha mengeluarkan uangnya dengan sangat bijaksana. Dia pengen itu jadi kehidupan, dia pengen itu bertahan lintas generasi dan tetap abadi. Dan itu menurut Rockefeller. Nah menurut lu pernah ketemu gak situasi yang tadi 5 hal itu yang berbahaya itu dalam kehidupan hari-hari lu, dalam keluarga lu? Sharing dong di kolom komentar di bawah ini. Dan menurut lu jebakan apa yang paling sering dan yang paling sulit dihindari dan justru juga paling berbahaya? Sharing dong pendapat kalian di kolom komentar yang di bawah ini guys. Semoga bermanfaat nih buat orang lain dan gua juga pasti baca sesuatu juga di situ supaya ya tambah pengetahuan kita dari perjalanan hidup kalian. So teman-teman jangan lupa ya share video ini ke orang-orang terdekat lu, keluarga lu, saudara lu, temen lu, supaya makin banyak orang yang sadar gimana caranya membina hubungan yang baik dengan uangnya. Uang itu bisa jadi racun, tapi sebaiknya jadi kehidupan yang baik. Karena uang yang lu keluarkan belum tentu membawa kebaikan, bisa jadi racun yang menyengsarakan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, salam metal. Bye-bye.